Halo semuanya Cah, jumpa lagi bareng aku Abid. Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Pernah nggak kalian lihat ada toko atau restoran yang sepi banget? Nggak ada pelanggan sama sekali, tapi usahanya itu jalan terus bertahun-tahun. Atau tiba-tiba ada orang yang mendadak kaya raya padahal baru bangun usaha itu dalam beberapa tahun aja. Hati-hati, bisa jadi itu bukan sekedar bisnis biasa. Di dunia kriminal ada istilah money laundering atau pencucian uang. Tujuannya mengubah uang hasil dari kejahatan seperti korupsi, narkoboy, atau judi ilegal menjadi terlihat bersih dan sah secara hukum. Hari ini kita akan bongkar jenis-jenis bisnis yang paling sering dijadikan kedok pencucian uang. Beberapa di antaranya mungkin ada di sekitar kalian. Bareng aku Abid, mari kita mulai pembahasannya. Let's go disco. Kita mulai dari nomor satu, yaitu bisnis kuliner. Ini adalah kedok paling klasik. Modusnya pintar tapi sangat sederhana. Namanya commingling atau mencampur uang haram dengan uang halal. Bayangkan, sebuah restoran yang aslinya itu sepi, tapi di pembukuan kasir mereka menulis ada ratusan porsi makanan yang terjual setiap hari. Sisa uangnya dari mana? Nah, ya dari uang haram yang dimasukkan ke laci kasir. Di akhir bulan, uang itu dilaporkan sebagai keuntungan restoran yang sah. Pelaku biasanya juga memalsukan pembelian bahan baku nih. Mereka membuat nota pembelian daging, beras, atau sayuran yang digelembungkan dari supplier yang biasanya juga milik mereka sendiri atau sudah diajak bekerja sama sebelumnya. Di Indonesia sendiri, trik ini sempat ramai waktu KPK menyita sebuah restoran mewah yang bernama Bilik Kayu Heritage di Yogyakarta milik mantan pejabat pajak Rafael Alun. Restoran mewah ini didirikan menggunakan nama istrinya. Uang yang diduga hasil dari gratifikasi dan pemeriksaan pajak dilarikan ke dalam modal pembangunan dan operasional restoran tersebut. Dengan memiliki bisnis kuliner yang tampak ramai dan sukses, pelaku punya alasan logis mengapa kekayaannya bisa bertambah miliaran rupiah setiap tahunnya dan bebas dari pantauan KPK. Sekarang kita masuk ke bisnis yang lagi booming banget di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yaitu bisnis skincare dan kosmetik. Kalian pernah heran nggak? Ada brand skincare baru yang namanya itu asing, iklannya biasa aja tapi dalam waktu singkat ownernya udah bisa beli jet pribadi, bangun rumah bak istana dan bagi-bagi mobil mewah ke agennya. Banyak orang yang mengira itu murni karena bisnisnya itu viral. Tapi di dunia investigasi finansial, bisnis kosmetik ini adalah salah satu surga baru buat mencuci uang. Gimana cara mainnya? Ada 3 trik utama. Yang pertama itu memalsukan volume penjualan atau ghost sales via reseller. Modus paling sering adalah memanipulasi laporan penjualan lewat jaringan reseller atau agen yang seolah-olah itu masif banget. Pelaku akan membuat laporan kalau produk mereka laku jutaan paket dalam sebulan. Padahal gudangnya aslinya sepi dan barangnya itu menumpuk. Modus kedua yaitu permainan margin harga yang sangat tinggi. Bisnis kosmetik itu unik. Biaya produksi di pabrik maklon itu sebenarnya relatif murah. Bisa cuma belasan ribu rupiah per botol. Tapi begitu diberi label brand mewah dan dimarketingkan, harganya itu bisa melonjak jadi ratusan ribu rupiah. Margin keuntungan yang raksasa inilah yang dipakai pelaku untuk menyisipkan uang gelap tadi. Sangat sulit bagi audit pajak untuk membuktikan apakah keuntungan ratusan miliar itu murni dari penjualan atau dari dana siluman yang telah disuntikan. Modus ketiga yaitu flexing sebagai kedok marketing. Ini yang paling jenius nih. Para pelaku sengaja pamer kekayaan atau flexing di media sosial dengan alasan buat memotivasi reseller. Padahal pamer kemewahan ini adalah tameng hukum yang sangat sempurna. Kalau suatu hari ditanya dari mana kekayaannya,
Mereka tinggal menjawab, ya dari hasil jualan skincare dong. Kan bisnisnya itu sukses banget, gitu jawabnya ya. Jadi kalau kalian melihat ada bisnis skincare yang pertumbuhannya itu nggak ngotak, nggak masuk akal, jangan langsung tergiur atau percaya begitu aja ya. Bisa jadi fungsi utama krim wajah yang mereka jual bukan buat memutihkan kulit, tapi buat memutihkan uang gelap tadi. Kalau bisnis skincare dan kuliner dipakai buat mencuci uang skala kecil hingga menengah, lalu di mana para koruptor, mafia, atau bos judi kelas kakap menyimpan uang haram mereka yang jumlahnya itu ratusan miliar bahkan triliunan? Jawabannya ada di bawah kaki kita, yaitu bisnis properti dan real estate. Di dunia kriminal, properti bukan cuma soal investasi masa depan aja, tapi merupakan tempat parkir uang haram yang paling aman dan paling sulit untuk dilacak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ya, bahkan menempatkan sektor properti sebagai salah satu area dengan resiko pencucian uang tertinggi di Indonesia. Modus pertamanya yaitu pembelian tunai lewat tangan ketiga. Seorang koruptor nggak akan mungkin membeli rumah seharga 50 miliar atas namanya sendiri. Itu sama saja menyerahkan diri ke penegak hukum. Caranya mereka menggunakan nama orang lain yang sekilas terlihat tidak mencurigakan. Bisa seperti sopir pribadi, asisten rumah tangga, saudara jauh, atau bahkan mendirikan perusahaan fiktif. Uang tunai berkoper-koper dibayarkan ke developer atau secara legal. Aset mewah itu tercatat bukan milik si pelaku ya. Kemudian modus keduanya itu trik tukar tambrah properti atau biasa disebut flip flop aset. Pelaku membeli tanah atau bangunan tua dengan harga yang sangat murah menggunakan uang haramnya tadi. Kemudian mereka merenovasinya secara gila-gilaan menjadi villa atau rumah mewah. Biaya renovasi ini juga dibayar pakai uang gelap tadi. Setelah jadi nih, properti itu dijual kembali dengan harga selangit. Ketika uang hasil penjualan masuk ke rekening, mereka punya bukti legal. Ini uang halal hasil bisnis jual beli properti kok. Bersih tanpa celah. Bagi sebagian besar dari kita, melihat deretan supercar di dalam showroom mewah adalah sebuah impian. Tapi bagi para pelaku kriminal kelas kakap, showroom mobil mewah itu adalah salah satu tempat pemandian terbaik untuk mengubah uang haramnya menjadi aset fisik yang sangat mentereng. Kenapa mobil mewah ya? Karena mobil adalah simbol status. Dan yang paling penting harganya itu miliaran rupiah. Membuat proses pemindahan uang dalam jumlah besar bisa selesai dalam sekali transaksi. Mereka membeli mobil-mobil mewah dari luar negeri secara resmi lalu melaporkan penjualan yang dimanipulasi. Mereka bisa mengklaim sebuah mobil terjual dengan keuntungan raksasa atau mencampur adukan uang tunai hasil kejahatan ke dalam pembekuan kas showroom sebagai uang muka alias down payment dari pembelian fiktif. Uang haram pun keluar dari showroom dalam bentuk dividen atau keuntungan perusahaan yang legal. Lalu, fenomena showroom mobil second atau mobil bekas yang mendadak muncul dengan jumlah unit yang masif melimpah dan langsung diisi oleh mobil-mobil banyak itu apakah juga terindikasi pencucian uang? Jawabannya bisa saja ya. Banyak transaksi mobil bekas di Indonesia itu masih menggunakan skema tunai, tukar tambah atau pembayaran bertahap di bawah tangan tanpa melibatkan pihak bank ataupun leasing. Hal ini membuat perputaran uang di dalam showroom sangat sulit dilacak oleh otoritas seperti PPATK. Trik lainnya adalah titip jual ya. Pihak showroom mengaku kalau itu mobil orang lain yang dititipkan untuk dijual gitu. Padahal kenyataannya itu mobil yang dibeli borongan, pakai uang haram yang asalnya itu entah judai, korupsi atau lainnya. Nah, jadi jangan gampang percaya ya dengan showroom mobil bekas yang kelihatannya itu sangat merakyat tapi mendadak punya aset ratusan unit. Patut dipertanyakan.
Sekarang kita beralih ke salah satu tempat pencucian baju, pencucian uang tertua dan paling legendaris nih dalam sejarah dunia kriminal, kasino dan rumah judi. Bagi orang biasa, kasino adalah tempat untuk mengadu keberuntungan, di mana 99% itu akan pulang dengan tangan hampa alias kalah ya yang main judi. Tapi bagi para bos, kartel, narkoboy, koruptor hingga bandar cudai kelas kakap nih, judi online ya maksudnya, kasino ini adalah tempat di mana keajaiban itu terjadi. Di tempat inilah uang yang paling kotor sekalipun bisa berubah menjadi uang halal hanya dalam waktu semalam aja. Trik ini disebut dengan casino laundering. Langkah pertamanya itu biasanya pembeli atau pelaku ini membeli klip judi. Pelaku kejahatan akan datang ke kasino yang mewah itu membawa koper atau tas besar berisi uang tunai hasil kejahatannya. Kemudian mereka menuju ke meja kasir kasino dan menukarkan semua uang tunai yang mereka miliki itu menjadi klip judi. Di titik ini, uang tunai ilegal mereka berubah menjadi kepingan plastik yang berharga di tempat itu. Kemudian langkah kedua, melakukan permainan yang formalitas nih. Apakah mereka akan judi habis-habisan gitu pakai klipnya tadi? Tentu aja tidak, mereka tidak sebodoh itu. Pelaku hanya akan duduk di meja judi, biasanya permainan dengan resiko kekalahan kecil seperti bakaret atau blackjack. Dan bermain hanya dalam beberapa putaran aja, nggak sampai habis-habisan ya. Mereka sengaja bertaruh kecil-kecilan gitu, atau bahkan sengaja kalah sedikit lah biar nggak mencurigakan, hanya untuk menciptakan kesan bahwa mereka adalah pemain judi sungguhan gitu. Dan langkah ketiga, mereka akan melakukan penukaran kembali. Setelah beberapa saat, mereka membawa sisa klip judi yang masih utuh kembali ke kasir untuk ditukarkan kembali menjadi uang tunai atau ditransfer langsung ke rekening bank mereka. Dan disinilah kuncinya, pihak kasino akan memberikan uang baru lengkap dengan nota resmi atau sertifikat yang menyatakan bahwa uang tersebut adalah hasil kemenangan judi yang sah. Begitu pelaku pulang ke negaranya dan diperiksa oleh petugas pajak, mereka tinggal menyodorkan kertas dari kasino tersebut sambil berkata, uang miliaran di rekening saya ini sah pak. Saya menang besar waktu main judi di luar negeri. Sesimpel itu. Boom, hukum tidak bisa menyentuh mereka karena uang itu kini punya status legal di mata dunia internasional. Bagi kebanyakan orang nih, membeli emas batangan atau perhiasan berlian adalah bentuk investasi masa depan atau sekedar koleksi untuk mempercantik diri. Tapi di bawah tanah nih, emas dan logam mulia adalah alat tukar yang sangat sakti untuk memindahkan dan membersihkan uang haram dalam jumlah masif tanpa terdeteksi oleh sistem radar perbankan. Emas punya satu kelebihan utama yang tidak dimiliki oleh aset lain. Ia tidak memiliki nomor seri global yang terikat pada nama pemiliknya. Sekali emas itu dilebur, asal-usulnya sudah hilang total. Biasanya pelaku melakukan beberapa modus. Modus pertama itu pembelian tunai skala besar. Pelaku kejahatan membawa tumpukan uang tunai hasil korupsi atau narkoboy langsung ke toko-toko emas agar tidak memicu laporan kecurigaan ke otoritas keuangan. Mereka memecah transaksi tersebut di berbagai sektor gitu. Mereka menyuruh puluhan orang atau kaki tangan untuk membeli emas batangan atau emas kecil-kecilan secara terpisah-pisah di berbagai toko yang tersedia. Setelah terkumpul, emas-emas itu diserahkan kembali ke sang bos tadi atau pelaku utama. Modus kedua nih, membuka toko perhiasan sendiri. Ini adalah taktik untuk melegalkan dana secara permanen. Pelaku mendirikan atau mendanai toko perhiasan. Mereka kemudian memalsukan catatan penjualan, mengklaim bahwa ada banyak perhiasan mewah yang laku terjual secara tunai kepada pembeli anonim. Uang haram pun disisipkan ke dalam mesin kasir sebagai pemasukan toko dan dilaporkan ke negara sebagai keuntungan bisnis yang sah. Kasus seperti ini sudah menjadi rahasia umum di Indonesia.
Setiap kali KPK atau Kejaksaan Agung melakukan penggerebekan terhadap tersangka korupsi kelas kakap, kita hampir selalu melihat adanya penyitaan puluhan logam mulia atau emas antam atau deretan jam tangan mewah berharga miliaran rupiah di tempat koruptor itu. Sekarang kita masuk ke salah satu bisnis yang belakangan ini lagi berkembang pesat dan sangat populer di Indonesia, yaitu bisnis bus transportasi umum. Bagi para pecinta otomotif dan pengguna jalan, melihat sebuah PO Bus mendadak merilis puluhan armada bus baru yang mewah dan fasilitas kelas VIP adalah sebuah kebanggaan. Tapi di dunia hukum dan investigasi finansial, bisnis transportasi jarak jauh seperti ini seringkali dicurigai sebagai salah satu mesin pemutih uang haram paling efektif saat ini. Kenapa bisnis bus begitu ideal untuk mencuci uang skala raksasa? Jadi ada 3 alasan utamanya. Yang pertama, karakteristik transaksi yang sangat ramah uang tunai. Meskipun zaman sekarang sudah ada tiket online ya, faktanya mayoritas perputaran uang di ekosistem bus mulai dari pembelian tiket langsung di agen pinggir jalan, pembayaran biaya bagasi, hingga tips untuk kru lapangan masih menggunakan uang tunai alias cash. Karakteristik cash inilah yang dicari oleh para pencuci uang karena aliran uang tunai dari tangan ke tangan itu sangat sulit dilacak oleh sistem perbankan. Yang kedua, manipulasi manifest penumpang. Modus operasionalnya terbilang cerdik namun sangat sederhana. Bayangkan sebuah bus aslinya berangkat dari terminal dalam keadaan setengah kosong, misalnya hanya terisi 15 orang saja. Namun di dalam pembekuan resmi kantor pusat, manajemen nakal dan menulis bahwa kursi bus itu selalu penuh, terjual full set sebanyak 30 kursi di setiap perjalanannya. Lalu dari mana uang untuk menutupi 15 kursi fiktif itu? Jawabannya ya dari uang haram. Uang haram itu dimasukkan ke dalam laci kasir seolah-olah sebagai pendapatan tiket tunai. Begitu uang disetorkan ke bank di akhir bulan, statusnya langsung berubah menjadi pendapatan operasional yang sah dan legal. Lalu yang ketiga, pembelian aset bergerak bernilai tinggi. Satu unit bus mewah modern dengan sasis premium dan karoseri kelas atas harganya itu tidak murah ya. Bisa mencapai 2 miliar hingga 4 miliar rupiah per unit. Jika seorang penjahat memiliki uang tunai gelap sebesar 100 miliar rupiah, memarkirkan uang itu di bank akan langsung memicu kecurigaan yang sangat berbahaya dari petugas hukum. Tapi jika uang itu dibelikan 30 unit bus baru secara bertahap, uang haram tersebut langsung berubah menjadi aset fiktif yang bergerak secara sah. Praktik menjadikan bisnis transportasi sebagai kedok pencucian uang ini sudah berulang kali terbongkar oleh penegak hukum di Indonesia. Salah satu contoh klasiknya adalah dalam kasus korupsi besar mantan Korlantas Polri, Joko Susilo. Bertahun-tahun yang lalu, di mana salah satu aset triliunan rupiah yang disita oleh KPK adalah puluhan armada bus pariwisata yang dikelola atas nama orang lain. Ketika matahari tenggelam, lampu-lampu neon mulai menyala dan dentuman musik bass atau DJ mulai menggetarkan lantai dansa. Bagi banyak orang, klub malam dan bar adalah tempat pelarian untuk melepaskan penat. Tapi di bawah keremangan lampu disco, industri hiburan malam adalah salah satu tempat persembunyian paling sempurna untuk uang-uang haram. Klub malam adalah primadona bagi para pencuci uang, mulai dari mafia klasik, bandar narkoboy, hingga bos judi online. Kenapa? Ya karena bisnis ini memiliki kombinasi maut yang sangat dicari oleh para kriminal. Perputaran uang tunai yang sangat tinggi di malam hari, harga produk yang sangat fleksibel, dan anonimitas para pelanggan atau pelanggannya itu tidak dikenal. Modusnya itu yang pertama, memanipulasi penjualan minuman. Ini modus paling standar di klub malam. Harga minuman keras atau alkohol itu sangat mahal ya. Dan margin keuntungannya raksasa banget. Satu botol minuman premium bisa dihargai jutaan hingga puluhan juta rupiah. Modusnya sederhana. Pihak manajemen melaporkan bahwa malam itu ada puluhan botol mahal yang terjual habis ke pelanggan anonim. Padahal aslinya itu botol-botol masih utuh di gudang. Uang haram
Dari luar kemudian dimasukkan ke kasir untuk membayar botol-botol fiktif tersebut. Di atas kertas, klub malam itu terlihat sangat profitable dan uangnya menjadi legal. Trik yang kedua yaitu tiket masuk atau FDC. Di akhir pekan, klub malam biasanya memberlakukan tiket masuk tunai atau FDC, First Drink Charge, di pintu depan. Sangat sulit bagi auditor pajak untuk menghitung secara pasti berapa ratus atau ribu orang yang benar-benar masuk ke dalam klub yang gelap gulita dan padat orang itu. Manajemen tinggal menggelembungkan angka jumlah pengunjung fiktif di laporan mereka. Jadi ketika kalian melihat sebuah klub malam yang selalu memamerkan kemewahan, mendatangkan DJ internasional dengan biaya mahal, tapi kalau di hari biasa sebenarnya sepi pengunjung, kalian patut curiga nih. Bisa jadi bisnis utamanya bukanlah menjual musik dan kemeriahan malam, melainkan membersihkan tumpukan uang hitam agar esok hari siap digunakan di bawah terangnya sinar matahari. Kalau bisnis bus, skincare, atau restoran dipakai untuk mencuci uang skala menengah, lalu bagaimana cara para elit global ini seperti oligarki, koruptor kelas kakap atau bos kartel internasional membersihkan uang mereka yang jumlahnya itu jutaan dolar, triliunan dalam sekali jalan? Selamat datang di dunia karya seni dan barang antik, mesin pencuci uang paling elegan dan paling sulit ditembus oleh hukum di seluruh dunia. Tidak ada harga eceran tertinggi untuk sebuah karya seni. Sebuah lukisan bisa dihargai 50 juta atau 500 miliar, tergantung seberapa jauh seorang mampu dan mau membayar untuk itu. Celah regulasi inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku karena lukisan itu subjektif sekali harganya. Modus pertama yaitu menggelembungkan harga. Pelaku kejahatan biasanya membeli sebuah lukisan dari pelukis lokal yang belum terkenal sama sekali dengan harga sangat murah, katakanlah 10 juta. Beberapa tahun kemudian, pelaku membawa lukisan itu ke rumah lelangan seni internasional dan di sana si pelaku menyuruh kaki tangannya untuk menawar lukisan tersebut dengan harga yang tidak masuk akal, tidak masuk akal. Misalnya 50 miliar. Menggunakan uang haram tadi, padahal belinya tadi kan 10 juta. Begitu palu diketuk jedas gitu, lukisan itu terjual. Pelaku kini menerima uang 50 miliar dari rumah lelang. Jika otoritas pajak bertanya, dari mana uang sebanyak itu? Jawabannya sangat mudah dan sah. Saya beruntung, Pak. Investasi lukisan saya dihargai tinggi oleh kolektor di rumah lelang internasional. Bersih tanpa celah gitu. Modus kedua nih ada lagi donasi seni untuk potongan pajak. Pelaku biasanya membeli lukisan murah lalu membayar oknum penilai seni yang disebut art appraiser untuk membuat sertifikat palsu yang menyatakan bahwa lukisan itu adalah mahakarya senilai 100 miliar rupiah. Lukisan itu kemudian didonasikan ke museum seni terkemuka dan hasilnya pelaku mendapatkan potongan pajak raksasa dari pemerintah atas tindakan mulia tersebut. Jadi, dunia seni bukan lagi sekedar soal estetika atau keindahan saja. Di level tertinggi perputaran uang dunia, selembar kanvas dengan coretan cat bisa menjadi tameng hukum terbaik untuk menyembunyikan kejahatan terbesar oleh manusia. Di era digital, kripto dan NFT bukan cuma jadi instrumen investasi aja, tapi telah berevolusi menjadi salah satu alat pencucian uang paling canggih dalam sejarah manusia. Kenapa? Karena teknologi blockchain menawarkan satu hal yang sangat mahal di mata kriminal. Anonimitas dan transaksi lintas batas tanpa sensor bank. Modus pertama itu biasanya metode pengaburan jejak kripto. Pelaku kejahatan yang mendapatkan uang haram dalam bentuk kripto tidak langsung mencairkan ke bank karena alirannya bisa dilacak dengan mudah gitu. Caranya mereka memasukkan kripto kotor tersebut ke dalam sebuah layanan bernama Crypto Mixer atau Tumbler. Layanan ini akan mencampurkan kripto milik pelaku dengan jutaan transaksi dari ribuan orang lain di seluruh dunia. Lalu memecahnya menjadi pecahan kecil dan mengirimkannya kembali ke dompet digital milik si pelaku.
Hasilnya jejak asal-usul uang tersebut hilang total dan kripto kini siap dicairkan ke rekening bank sebagai hasil investasi fiktif. Lalu gimana soal NFT? Ya kurang lebih sama kayak lukisan tadi, tapi transaksinya itu digital. Terakhir adalah modus paling modern yang memanfaatkan ekosistem digital, yaitu donasi ke streamer atau konten kreator. Kalian mungkin sering lihat ada streamer atau kreator video yang tiba-tiba dapat donasi ratusan juta hingga miliaran rupiah dari penonton anonim saat sedang live. Di balik layar, ini bisa jadi adalah skema self donation. Pelaku kejahatan seperti jaringan judol atau investasi bodong menggunakan ratusan akun palsu untuk mendonasikan uang haram mereka kepada akun streamer yang sebenarnya juga milik rekan mereka sendiri atau sudah diajak bekerja sama sebelumnya. Uang tersebut dipotong biaya administrasi platform, lalu masuk ke rekening si kreator sebagai pendapatan konten digital atau hadiah hiburan yang legal dan punya potongan pajak resmi. Metode ini sangat populer akhir-akhir ini. Makanya tuh sekarang banyak orang yang tiba-tiba live streaming terus itu. Dapat donasi ratusan juta. Kan gila banget tuh. Siapa coba yang mau kasih ratusan juta duit yang sangat fantastis itu secara cuma-cuma? Kalau cuma 10.000 hingga 100.000 mungkin masih masuk akal ya. Tapi kalau sampai miliaran, ratusan juta itu kayak sangat meragukan. Nah sekarang coba cek di sekeliling kalian nih. Kira-kira ada nggak bisnis yang mencurigakan kayak yang kita bahas tadi? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka konten yang ngebuka mata kayak gini, langsung klik tombol like dan subscribe. Dukungan kalian tuh bikin aku itu semangat buat ngonten ya. Dan kita bakal bongkar taktik-taktik cerdik di dunia bawah tanah lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.